Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah? Senang sekali boleh berjumpa sekalipun kita hanya lewat video, tetapi saya percaya perlindungan firman Tuhan selalu nyata dan sempurna untuk kita semua. Hari ini ada satu program acara baru di GRC yang kita akan berbicara tentang seputar kehidupan, kekristenan, dan acara baru ini kita namakan Let's Share. Jadi kalau misalnya kita sudah bagiin videonya, Bapak Ibu mau komen atau apa, pengen kita bahas sesuatu, bisa komen dan kita akan bahas di bulan-bulan berikutnya. Karena acara ini kita akan adakan sebulan sekali untuk talk show Let's Share. Sebelum kita mulai acara kita siang hari ini, saya mengundang narasumber, yaitu tidak lain dan tidak bukan, kita sudah sangat mengenal beliau. Beliau adalah senior pastor dari God's Family Church, yaitu Pastor Mark. Selamat siang Pastor Mark, kita mau sapa dulu. Selamat siang. Iya, apa kabar Pak? Luar biasa. Haleluya, senang sekali ya kita boleh ketemu lagi di acara ini. Amin. Iya Pak. Apa kabar, gimana Pak hari ini? Sudah 8 bulan kita di rumah saja, namun hati kita tidak berjauhan, tetap ada dekat di hati. Iya, puji Tuhan. Bersyukur ya Bapak Ibu, sekalipun kita berjauhan, kita nggak bisa tatap muka karena memang protokol-protokol yang harus kita patuhi, ada aturan-aturan dari pemerintah yang harus kita patuhi. Tapi kita bersyukur kita senantiasa berjumpa di dalam doa bahkan lewat program acara yang baru ini. Nah, tema kita hari ini adalah tantangan yang dihadapi keluarga Kristen di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu bersama bahwa pandemi ini gak hanya melanda atau mengguncang Indonesia saja, tetapi mengguncang seluruh dunia. Dan banyak sekali sektor-sektor yang kita tahu terkena dampak ya Bapak Ibu. Dan ada begitu banyak karyawan-karyawan yang di PHK, ada yang dirumahkan tanpa gaji, ya, ada yang gaji dibayar setengah, banyak juga usaha-usaha yang ditutup karena mengalami kerugian. Nah, yang saya mau tanyakan nih Pak, gimana caranya supaya kita nih sebagai keluarga Kristen kan, kita tetap harus menjadi terang sekalipun mungkin keadaan kita ada di situasi yang sangat sulit gitu di tengah pandemi ini gitu, karena kekristenan ini kan mengajarkan tentang bagaimana bisa mengasihi sesama manusia kita. Gimana menurut Pastor Pak? Tepat sekali, di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak keluarga Kristen yang digoncangkan imannya. Apalagi terhadap sesama kita, rasanya kasih manusia itu jadi tawar. Tapi kita tidak menyerah, sebab Tuhan tahu dan Dia tetap menyertai kita, memberikan kita hikmat bagaimana kita tetap menjadi saksi Tuhan, terang dan garam di tengah dunia yang dilanda pandemi COVID-19 ini. Untuk tegasnya buat keluarga kita bisa mulai dari hubungan antara anak dengan orang tua dengan anak. Kita tetap menerapkan firman Tuhan, bagaimana anak seharusnya hormat kepada orang tua, taat akan perintah orang tua di dalam Tuhan tentunya. Dan orang tua pun sebaliknya juga tidak sampai melukai atau menyakiti hati anaknya, mungkin dengan perkataan kasar
atau perlakuan yang tidak pantas, ya, itu juga menjadi satu kesaksian kita adalah keluarga Kristen. Dan di lain sisi kita terhadap sesama kepada saudara seiman, kita bisa saling mendoakan, saling meneguhkan, entah dengan kita ada percakapan lewat WA ataupun bisa juga percakapan dengan telepon, dengan handphone, ya, atau mungkin dengan Facebook atau medsos, sehingga tetap terjalin hubungan baik dengan sesama saudara seiman. Dan terhadap orang lain yang bukan Kristen, yang bukan seiman dengan kita dapat tetap menjadi terang dengan melakukan firman Tuhan, yaitu berusaha kita hidup damai dengan semua orang. Saya kira ini dapat membantu kita tetap menjadi saksi Tuhan di tengah dunia yang sedang susah saat ini. Iya, baik Pak. Jadi di sini kita sekalipun kita lagi di tengah-tengah pandemi ya, kita tetap harus bisa saling mengasihi satu dengan yang lain ya Pak. Iya. Dan kalau kita mau lihat ya Pak, di tengah pandemi ini orang semakin banyak yang lebih mengasihi diri sendiri. Jadi kalau ya, betul. Kira-kira kalau orang Kristen gimana ya? Bisa nggak sih kita berbagi dengan orang lain gitu? Kalau kita punya kelebihan nih Pak. Bisa saja saya melihat ada orang yang berlebihan itu bisa membeli nasi bungkus, kemudian dia bagi kepada yang tak punya, mungkin mulai dari lingkungan tetangganya, atau juga saya lihat di desa itu ada yang berbagi dengan sesama, dia siapkan satu kantong plastik, ada yang isinya sayuran, ada yang isinya bahan sembako, lalu digantung di pagar. Nanti yang butuh bisa lewat ambil begitu. Berarti enggak ini ya, COVID-19 ini tidak membatasi kekristenan, kasih nilai-nilai kasih itu justru menjadi tantangan buat kita, challenge untuk kita berbuat di tengah kesusahan dunia saat ini. Iya ya. Kalau kita seperti yang sudah dikatakan Pastor Mark, gitu, banyak sekali orang yang sekalipun mungkin cuma sayur-sayuran atau apa. Jadi pada kesempatan ini kita juga mari sama-sama jangan pernah merasa saya kan berkekurangan gitu. Kita bisa memberi dari kekurangan kita juga. Iya lah Pak. Betul, karena dari Pastor sendiri bilang ada orang yang malah cuma ngasih sayur aja, itu apa ya? Mungkin orang nggak melihat pemberian kita sih, nggak menilai itu, tetapi bagaimana hati kita kasih ke orang itu ada rasa peduli. Iya Pak, kita berempati ya sama orang. Iya, jadi kita bolehlah sama-sama belajar bagaimana kita tetap memunculkan karakter kekristenan itu, tentang kasih itu terhadap sesama kita, sekalipun mungkin kita dalam keadaan berkekurangan, tapi kita tetap harus bisa berbagi, harus bisa tetap saling memperhatikan satu dengan yang lain ya Pak. Amin. Iya, thank you Pak. Nah, ada satu pertanyaan lagi Pak. Iya. Menghadapi pandemi ini kan banyak gereja-gereja yang ditutup dan menyebabkan keluarga Kristen itu nggak bisa beribadah. Kalau seingat saya itu kayaknya bulan Maret ya. Sejak pertengahan Maret. Oh iya, itu benar-benar sudah nggak bisa beribadah, nggak bisa ngapa-ngapain, dan memang awal kita mau mulai beribadah online itu sempat terjadi pro dan kontra ya Pak, Pak sendiri gitu. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan keluarga Kristen supaya kita tuh nggak mengalami kematian iman gitu, nggak jadi malas, karena pandemi ini banyak membuat orang stres Pak. Ada anak Tuhan yang sudah rasanya mau seperti lampu yang hampir padam, ya, karena biasa tiap minggu gereja
sekarang hanya di rumah saja, ya. Lalu kalau mereka ibadah online di rumah, sepertinya tidak segairah ketika mereka ibadah di gereja. Sering saya menghimbau lewat streaming, ya walaupun kita ibadah di rumah, tapi Tuhan ada di tengah kita. Iya. Tuhan selalu ada. Tapi ada yang bilang, Pak, kalau ibadah gitu. Jadi kan ada yang bilang, kalau kita ibadah tuh, kalau cuma streaming itu Tuhan Yesus tuh nggak ada, Roh Kudus nggak ada gitu situ. Tidak benar sebetulnya itu. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan, bila 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Gereja mula-mula zamannya murid-murid di Kisah Rasul, mereka juga ibadah dari rumah ke rumah. Jadi belum ada gereja pada waktu itu. Mereka ibadah dari rumah si Petrus ke rumah si Andreas, dan tiap rumah itu mereka adakan perjamuan kudus dan juga pengajaran, ya, atau penyampaian firman Tuhan seperti sekarang ini. Jadi sekalipun di rumah itu tidak mengurangi kuasa Tuhan dinyatakan dalam ibadah kita. Nah, untuk menambah supaya semangat kita tidak berkurang, ya, sekalipun ibadah di rumah, saya anjurkan kepada anak-anak Tuhan, ya, mari kita tetap tekun berdoa, ya, sebab dengan berdoa itu, ya, kuasa Tuhan dinyatakan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, kata Rasul Yakobus. Jadi tetap kita berdoa, ya, kobarkan kuasa doa itu, ya, tetap kita baca firman. Ya, kalau dahulu kita baca firman ada di gereja, sekarang kesempatan buat kita baca firman di rumah. Waktunya bebas, tidak terbatas hanya jam-jam tertentu. Lebih banyak waktu kita bisa kumpul bersama keluarga berbagi firman Tuhan. Ya. Sambil kita ada yang bisa main musik, main gitar, nyanyi, leluasa, puji Tuhan. Justru ini kesempatan buat kita lebih bersemangat beribadah dengan seluruh anggota keluarga kita. Iya, senang sekali juga. Ada baiknya juga ya, Pak. Biasa kan orang kita ya, yang orang Kristen yang biasa gereja, mungkin dengan kesibukan kita sebelum pandemi itu membuat kita jarang ngumpul di rumah. Betul. Gitu ya, Pak. Jadi ketika ada pandemi ini juga ada sisi baiknya gitu ya, Pak. Mendekatkan kita satu sama lain, ngumpul di rumah. Yang baiknya sibuk sendiri. Iya. Bapak kemana, ibu kemana, anak kemana, ceritanya tinggal podcast sendiri. Iya, jadi apapun yang terjadi kita tetap bersyukur ya, Pak. Puji Tuhan. Karena segala sesuatu yang Tuhan buat itu pasti ada tujuan. Oke. Kita lanjut, Pak. Nah, kira-kira ini di tengah pandemi ini ya, Pak, ada begitu banyak sekali ya, nggak cuma 1-2 berita yang saya dengar gitu, maksudnya terkena dampak yang baik di kalangan ya atas, menengah ke bawah gitu, dan banyak orang yang mengeluh gitu, kita kekurangan gitu, kita nggak bisa makan gitu. Kalau yang kaya-kaya sih enak gitu, loh, punya banyak duit. Tapi belum tentu ya kaya juga kalau nggak stres ya, Pak, gitu, pasti ada stres gitu. Nah, gimana kira-kira, Pak? Di tengah jemaat kita juga ada yang mengatakan, ya saya nggak bisa makan seperti dulu lagi. Ya. Lalu bagaimana kita bersama-sama, ada tim peduli di gereja. Tim peduli ini menggalang dana bagi jemaat yang
berkelebihan bisa memberi sumbangan. Lalu sumbangan itu diberikan sembako. Nah, kepada yang tidak mampu dibagikan sembako ini, ya. Tapi itu tidaklah bisa dilakukan terus-menerus. Iya, Ya. betul. Namun saya melihat di tengah kesulitan saat ini ada cara kita untuk menemukan jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan kita. Bagi yang tidak mampu, ya cari pekerjaan yang kita bisa lakukan pada kondisi seperti sekarang ini. Yang punya halaman bisa bercocok tanam, ya bisa nanam sayuran, jadi nggak usah beli sayur begitu. Atau juga dia bisa kerja, tenaga yang butuh tenaga buat jadi pembantu, dia bisa kerja harian. Sekarang banyak agensi ya Pak? Iya, banyak agensi. Dan saya melihat sekarang ada yang banyak jualan online. Nah, itu bisa lakukan juga buat anak kita berkreasi. Mungkin dia bisa bikin kue, ya, dia jual online. Ya, saya lihat banyak tuh anak-anak yang muda ya bisa jualan online dan hasilnya lebih besar dari gaji bapaknya, ayahnya. Lumayan sekali. Dan tidak itu saja, banyak kesempatan ya. Umpama kalau dia jadi suster, ya suster cadangan, mungkin ada suster yang cuti, dia bisa bantu jadi suster. Tenaga namanya apa? Musiman gitu. Ya, ada juga yang bisa buka salon. Beberapa waktu yang lalu, TFC pernah melatih jemaat untuk Make up ya? Ya, dan saya kira mereka sudah bisa lakukan. Sudah dibekali, itu bisa dipraktekkan pada masa COVID-19 ini. Mereka bisa, ada yang tetangganya mungkin tidak bisa ke salon, nah dia bisa tahu, aku bisa dadang gitu. Iya. Karena memang di tengah pandemi ini memang ada begitu banyak sekali mungkin bantuan yang datang dari pemerintah, dari gereja. Itu ya ada syaratnya, ya nggak semua dapat. Iya, itu tergantung dari Pak RT. Pak RT mengajukan kepada pemerintah, ini warganya yang perlu bantuan sosial. Itu tadi juga dapat bantuan. Iya betul Pak. Tapi memang nggak selamanya kita harus bergantung ya Pak sama bantuan-bantuan seperti ini. Gitu. Ya itu hanya sementara, ya. Yang harus kita sendiri, kita harus berkreasi, mencari apa yang bisa kita kerjakan. Pasti bisa. Mungkin di rumah ada barang-barang bekas apa, ya bisa dijual dapat uang juga. Atau barang-barang bekas dikerjakan menjadi satu alat ya yang dekorasi yang nggak bisa nilai jualnya juga. Kemarin saya di TV lihat ada manula di Jawa, usianya sudah 60 lebih, ya. Dia menggalang lansia untuk berkreasi dari barang-barang bekas, diolah dan jadi kerajinan tangan dijual, bahkan bisa diekspor. Jadi masih banyak kesempatan. Iya, jadi justru di tengah pandemi ini kita harus bisa semakin kreatif ya, nggak cuma ngarepin bantuan. Nggak bisa kita hanya nunggu bantuan, nggak bisa. Kita sendiri harus berusaha.
Ya karena memang ada banyak juga ada teman-teman saya sendiri juga kan nih mereka yang bekerja gitu terus tiba-tiba di PHK. Jadi cari jalan keluar, ojek online atau apapun itu mereka bisa kerjakan. Juga ada yang jadi super project. Iya betul Pak. Tapi tergantung pribadi kita sendiri ya Pak gitu. Bisa juga lompat koran. Ya, apapun bisa dikerjakan berarti ya Pak ya, supaya kita bisa tetap menghidupi. Ya. Iya, jadi Bapak Ibu mungkin di tengah pandemi ini kita butuh ya pikirannya, orangnya kita mikir gimana ya harus cari uang seperti apa ya. Jadi kalau kita mau mengharapkan bantuan dari pemerintah atau apapun itu, saya rasa itu tidak mencukupi dan nggak mungkin setiap minggu kita harus dapat ngarepin bantuan ya dari pemerintah. Jadi kita yang harus berusaha, kita kan Tuhan pasti bekerja dan berdoa. Iya betul sekali, sebagai keluarga Kristen percaya bahwa setiap yang kita kerjakan ketika kita berdoa, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti memberkati ya Pak ya. Iya puji Tuhan. Nah menyikapi pandemi ini juga Pak ya, ada begitu banyak hal yang mungkin bisa terjadi di tengah-tengah keluarga. Contoh kasus ya Pak, ada banyak sekali keributan bahkan yang bisa menyebabkan perceraian di tengah-tengah rumah tangga karena masalah ekonomi. Kemarin saya ada satu bukan di GFC tetapi di luar ya gitu. Sebenarnya sudah tua sih Pak gitu, tetapi share aja gitu. Saya tidak perlu sebut nama, tapi kita share di sini kan. Acara kita let's share, jadi kita berbagi, kita kasih solusi gitu. Ada yang bilang, saya banyak bercerai, saya tanya kenapa bercerai gitu. Ya karena kesulitan ekonomi dan suami saya dan saya sudah bisa bekerja, jadi lebih baik kita cerai aja, kita cari jalan masing-masing. Silakan minum dulu Pak, apa-apa. Akhirnya mereka bercerai. Enggak, saya sih bilang ya coba cari pekerjaan gitu. Ibu bisa apa? Gitu. Saya tanya ibu bisa apa? Saya sih bisa jualan nasi uduk, bisa bikin nasi uduk, bisa bikin nasi uduk. Itu bisa jadi untuk pekerjaan, bisa untuk berkali cuma terkadang itu Pak. Mungkin karena kehidupan sudah terbiasa enak, jadi ketika pandemi datang semua kan ada langsung ambil. Jadi gimana pun seolah-olah runtuh di tengah-tengah pandemi ini dan akhirnya menyebabkan bahkan sampai sekarang masih mau ngotot untuk bercerai. Kira-kira menurut Bapak gimana gitu? Kalau dia bergereja, dia bisa menemui kebahagiaan, bisa konseling. Kalau dia dari kepercayaan lain, dia bisa menemukan kepada gurunya atau ya kepala agamanya, bisa sharing, bisa konseling, bisa minta petunjuk. Nah kalau dia sebagai anak Tuhan, tentunya dia pasti punya gembala, bisa konseling sama Tuhan. Bahkan gembala pun mungkin di gereja punya tim untuk mengatasi masalah keluarga seperti itu. Ya. Dan bisa juga saudara seiman yang memberi dukungan, ya, memberi dorongan, ya, supaya tetap bertahan. Iya. Kalau dia di Jersey, boleh ketemu saya. Iya betul sekali. Jadi Bapak Ibu cuma Tuhan yang ada di GFC dalam keadaan apapun kita hari ini, ketika kita di rumah masalah persoalan baik dalam rumah tangga, gak apa-apa bisa hubungi saya, bisa hubungi Pak Markus juga untuk share lebih banyak hal, apalagi beliau sudah lebih sangat berpengalaman dalam
berumah tangga ya. Udah usia berapa Kak? Cukup lah. Cukup lah. Supaya makan asam garam. Oh iya, udah senior ya. Jadi kalau misalnya mau ada problem apa bisa share dengan kita gitu. Bapak Ibu juga bisa kasih masukan, tanggapan, komentar di video ini dan kita bisa bicarakan bersama di next video. Nah, kira-kira Pak, di tengah-tengah keluarga itu kan ada suami yang berperan sebagai pemimpin. Nah, kira-kira supaya mencegah konflik yang terjadi, yang mungkin bisa terjadi ya di tengah-tengah rumah tangga. Karena suami sebagai kepala keluarga, kira-kira ada tips-tips apa nggak Rani? Bapak kan seorang suami, seorang pemimpin, bisa kasih tips nih Bang? Sebagai kepala keluarga, saya anjurkan kepada bapak-bapak ya supaya lebih, yang paling utama adalah lebih sabar. Ya, karena ya keadaan sulit membuat orang stres, gampang marah. Nah, untuk itu Bapak sebagai kepala keluarga harus sabar, jangan ikut terpancing emosi. Ya, saya kemarin hampir terpancing emosi, pekerja kita sudah lama nggak bersihkan gereja, sampah di mana-mana, gaji dibayar tapi nggak kerja. Tapi harus sabar. Iya, Sebagai keluarga, ya. Mungkin topik kita ini akan berpanjang lagi, tapi hanya karena waktu, ya. Baiklah, kita nanti sambung lagi pada talk show bulan depan. Ya, saudara yang tertarik boleh tetap mengikuti acara ini pada kesempatan bulan depan. Tetapi belum dalam doa, jangan lupa kasih komen, like atau dislike. Oke, di subscribe ya. Thank you ya Mas Arman buat hari ini. Jadi nanti next masih ada waktunya. Jadi untuk tantangan bagi keluarga Kristen masih ada video selanjutnya. Nanti kita akan tayang di bulan berikutnya. Oke, puji Tuhan, dan acara kita sudah selesai untuk hari ini. Sampai jumpa di luar kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Oh, ada ininya ya. Sekali lagi Pak. Tuhan Yesus baik, Yes.